penat. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Selamat Hari Pentakosta umat yang terkasih, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Roh Kudus telah dicurahkan atas kita semua. Jangan keraskan hati kita, bukalah hati kita dan rasakan luapan kuasa-Nya. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus
Kita beribadah pada saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia, Ia pernah berjanji kepada para murid demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus telah hadir dalam kehidupan kita. Ia hadir untuk mengajarkan kehendak Bapa dan mengingatkan kehendak Bapa kepada kita. Namun sudahkah kita memberikan roh kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Sudahkah tutur kata dan perbuatan kita sesuai dengan kehendak Bapa? Saudaraku, saat ini marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Ya Allah, Bapa kami yang rahimi, kami mengucap syukur atas Roh Kudus yang tercurah dalam kehidupan kami. Kehadirannya telah melahirkan dan merawat gereja-Mu sampai saat ini. Kehadirannya telah mempersatukan kami dan memampukan kami untuk bersaksi bagi sekitar. Kehadirannya telah menolong kami untuk mengingat dan melakukan kehendak-Mu. Dalam syukur kami menyadari bahwa terkadang kami gagal untuk peka pada kehadiran Roh Kudus dalam diri kami. Kami mohon ampun jika terkadang kami mengabaikan panggilan Roh Kudus di dalam hati kami, sehingga kami gagal menyaksikan keagungan-Mu. Kami membiarkan pikiran kami dikuasai oleh roh jahat. Tidak jarang pikiran jahat itu berbuah menjadi perkataan dan perbuatan yang melukai hati-Mu dan sesama kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kasihani kami ya Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, ampunilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah kami. Amin. Saudaraku, bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita pengampunan dari Injil Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14 yang berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu." Damai Kristus bagimu juga. Diri
Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersatu dalam doa untuk memohon tuntunan Roh Kudus dalam kita membaca Alkitab dan refleksinya nanti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang mempersatukan kami dalam persekutuan ibadah ini. Dan dalam rasa syukur itu kami hendak mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar melalui pembacaan firman ini, Roh-Mu yang kudus membimbing kami, sehingga kami bisa meresapi, menghayati dengan sungguh, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu Engkau letakkan di bibir hamba-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar firman-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunanlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Bacaan kedua dari Roma pasal 8 ayat 22 sampai 27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27 serta pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat 15 berbunyi demikian. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya
adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Kita sama mengetahui Hari Raya Pentakosta ini merujuk kepada peristiwa pencurahan Roh Kudus sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul. Pada peristiwa itu tercatat sedikitnya 3.000 orang dibaptis, dan itu menjadi awal terbentuknya jemaat mula-mula. Rasanya tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan inilah hari jadi gereja. Saudara-saudara, Hari Raya Pentakosta kali ini kita rayakan masih dalam suasana memprihatinkan akibat pandemi COVID-19 yang telah melanda masyarakat dan bangsa kita, bahkan hampir seluruh manusia di muka bumi ini. Ini adalah sebuah pengalaman yang sama sekali baru bagi kita, sehingga membuat kita semua gelagapan. Peristiwa ini sangat luar biasa dan menciptakan kelimbungan dalam berbagai aspek, bahkan telah membawa kita kepada berbagai bentuk penderitaan. Seakan tak iba dengan kelimbungan tersebut, pada saat sama sebagian masyarakat kita juga masih harus menghadapi malapetaka lain, seperti bencana Seroja yang mendera masyarakat NTT, berbagai aksi kekerasan dan pembunuhan di Papua yang menyebabkan belasan ribu penduduk hidup di pengungsian, serta ancaman teror yang terus membayangi kehidupan masyarakat, khususnya di Poso dan sekitarnya. Dan berbagai peristiwa lain. Dan yang cukup merisaukan adalah kita tidak memiliki kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Yang ada malah kegalauan yang baru, di mana muncul varian baru dari COVID ini yang ternyata makin ganas. Saudara-saudara, kita seakan sedang berjalan di bawah bayang-bayang ketidakpastian saat ini. Dan ini membuat kita galau semua. Barangkali kegalauan yang kurang lebih sama seperti itu juga dialami oleh murid-murid Yesus dalam momen pidato perpisahan Yesus yang kita baru bacakan tadi. Injil Sinoptik menguraikan narasi Prapaskah hingga Paskah yang mendahului pidato itu tadi sangat dramatik. Pada saat Yesus ditangkap dan disalibkan, semua murid-murid ketakutan. Petrus menyangkali mengenal Yesus. Apakah hanya Petrus? Tidak juga. Murid yang lain juga berkata, aku akan kembali menjadi penjala ikan. Artinya, semua seolah berakhir sudah bersama Yesus. Dan tanpa Yesus, kini semuanya bagaikan mission impossible. Dan peristiwa kebangkitan Yesus pun ternyata belum sepenuhnya mengembalikan rasa percaya diri mereka. Kisah Para Rasul mengisahkan mereka bersembunyi di loteng sesudah kenaikan Yesus. Tetapi segera setelah mereka dicurahi Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta, mereka yang sebelumnya takut tiba-tiba saja mereka menjadi berani. Mereka yang tadinya bersembunyi kini muncul dan bahkan berkhotbah di tengah halayak ramai. Petrus yang tadinya menyangkali Yesus tiba-tiba bangkit berdiri dan bahkan berpidato di hadapan mahkamah agama. Saudara-saudara, Roh Kudus itu mengubah kehidupan mereka. Sesuatu yang tadinya bagaikan mission impossible kini menjadi mungkin. Itulah kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka, yakni Roh penghibur, Roh kebenaran yang Yesus janjikan
melalui pidato perpisahan sebagaimana kita baca tadi. Roh penghibur atau roh kebenaran yang merupakan wujud lain dari kehadiran Allah Bapa menggantikan kehadiran Yesus Ragawi. Selain mengubah kehidupan, kehadiran Roh Kudus ini juga menembusi dimensi ruang dan waktu. Dia tidak terbatas. Kapan saja, di mana saja, dia ada. Kehadiran Roh Kudus itu juga memampukan mereka untuk menyaksikan Sang Anak Manusia. Sebuah kesaksian yang lahir dari kedekatan dengan Sang Anak. Dari keyakinan batin. Dan mereka dengan berani menyatakan kesaksian itu di hadapan publik. Tetapi saudara-saudara, Yesus juga berterus terang dalam pidatonya. Yang dengan tegas menyebutkan adanya risiko dan harga yang harus dibayar. Yakni kemungkinan dikucilkan oleh komunitas, bahkan kemungkinan dianiaya oleh dunia ini. Sangat jelas, Yesus tidak sedang menawarkan jalan yang enak dan mudah bagi murid-muridnya. Yesus sebaliknya sedang mempersiapkan para murid untuk menempuh jalan penderitaan. Dan yang dia butuhkan adalah pengikut yang memiliki kesediaan berjuang untuk namanya melalui Via Dolorosa, yakni jalan penderitaan. Dan justru disitulah kemuliaan seorang Kristen dinyatakan ketika bersedia memikul salib masing-masing. Untuk itulah saudara-saudara, Yesus tidak membiarkan pengikutnya tanpa bekal dan pendampingan. Itulah yang dia janjikan. Roh penghibur, yakni roh kebenaran. Dialah, yakni Roh Kudus, yang mengubah kehidupan kita. Yang memampukan kita mengenal keberdosaan dan kelemahan kita. Yang membawa kita pada perubahan hidup untuk berpihak pada kebenaran. Saudara-saudara, setiap orang pasti menginginkan agar kebenaran berpihak kepadanya. Kita selalu ingin pada posisi yang benar. Maka kalau ada ujian misalnya, kita ingin bisa menjawab semua soal dengan benar. Saya kira tidak ada yang menginginkan hanya benar 5 dari 10 soal misalnya. Sebisanya kita berupaya benar semua. Ya, sekali lagi semua kita menginginkan kebenaran berpihak kepada kita. Yang belum tentu adalah apakah kita juga ingin berpihak kepada kebenaran. Misalnya, apakah kita siap untuk mengungkap fakta atau kebenaran yang mungkin tidak disenangi oleh orang lain. Bahkan oleh orang yang terdekat kepada kita sendiri. Apakah kita siap untuk menanggung risiko dikucilkan atau ditinggal berjalan sendiri dalam mengawal kebenaran itu? Berpihak pada kebenaran pada saat-saat tertentu memang mengandung dan mengundang risiko. Tidak selalu menguntungkan. Bahkan boleh jadi justru merugikan dan menyakitkan. Oleh karena itu, walau tidak banyak orang yang terang-terangan berpihak kepada ketidakbenaran, bagi beberapa orang, bersikap netral atau tidak berpihak dianggap jauh lebih aman. Itu sebabnya masyarakat kita makin permisif, makin mudah mentolerir ketidakbenaran dan berbagai sikap yang didorong oleh kerakusan. Kita bisa melihat bahwa korupsi makin merajalela di negara kita ini, itu karena kita makin permisif terhadap perilaku koruptif. Oh, harap saudara jangan cepat-cepat menunjuk jari ke orang lain. Dalam skala besar dan kecil, perilaku koruptif dan manipulatif telah menjadi keseharian banyak orang, termasuk kita juga. Lihatlah perilaku berlalu lintas misalnya. Sepeda motor melawan arah, bahkan menaiki trotoar, atau menerobos lampu lalu lintas saat merah. Sering menjadi tontonan lalu lintas kita sehari-hari. Demikian juga para pengemudi mobil. Merokok di tempat yang tidak semestinya, membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya, atau terlambat masuk kerja, dan sering sekali tanpa merasa bersalah. Taruhlah kita tidak melanggar peraturan. Tidak melanggar kebenaran.
tidak melakukan ketidakbenaran, tetapi membiarkan hal-hal seperti itu terjadi di sekeliling kita, sesungguhnya pada saat sedemikian itu kita sedang tidak berpihak kepada kebenaran. Atau secara halus, saudara mungkin katakan sedang netral. Padahal sebagai orang percaya, saudara, kita tidak mungkin netral dan memang tidak boleh netral. Orang percaya harus berpihak kepada kebenaran. Sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam kebenaran. Dan tidak boleh mentolerir ketidakbenaran. Kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Saudara-saudara, saya yakin bahwa sesungguhnya kita semua ingin hidup dan berpihak kepada kebenaran itu. Pada dasarnya kita merindukan kebenaran nyata dalam kehidupan keseharian kita. Pertanyaannya adalah, jika demikian halnya, mengapakah masih juga kita bergelimang dalam ketidakbenaran itu? Saudara-saudara, kuasa dosa telah menindas terus keberpihakan ini. Sehingga baik dalam kehidupan perorangan maupun kehidupan kelompok yang tampak justru sebaliknya. Kita makin jauh dari kebenaran. Itulah kekuatan dosa yang masih bersemayam dalam diri kita masing-masing. Kuasa dosa itu kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di negeri kita tercinta ini dalam ragam bentuk korupsi, kekerasan, dan berbagai tindak-tindak lain yang makin memiskinkan kita, yang makin menjauhkan kita dari nilai-nilai kemanusiaan. Kuasa dosa itu juga telah menggerus disiplin kita, menggerus kinerja kita, menggerus komitmen dan keberpihakan kita kepada rakyat. Dan mengarahkannya melulu kepada kepentingan kita sendiri, kepentingan kelompok kita sendiri. Kuasa dosa ini juga nampak dalam eksploitasi alam yang telah memporak-porandakan bumi yang kita diami. Itulah yang Paulus katakan. Bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Beruntunglah kita, karena Kristus mengutus roh penghibur, roh kebenaran, atau Roh Kudus yang dengan kekuatannya mampu mengubah kehidupan kita. Bahkan bukan hanya itu saja, juga memampukan kita turut mengubah kehidupan di sekitar kita. Oleh karenanya, dengan pengandalan pada curahan Roh Kudus, kita kini memiliki harapan bahwa kegalauan yang ada sekarang bukanlah kata akhir. Keadaan yang ada sekarang mestinya bisa kita ubah. Realitas yang ada sekarang adalah sebuah konstruksi sosial, konstruksi budaya, dan buah dari perilaku kita umat manusia. Dan olehnya, dia juga bukan sesuatu yang harus diaminkan. Dia tidak kekal. Dia sesuatu yang bisa direkonstruksi. Dan sebagai demikian, dia bisa diintervensi oleh kita dengan pertolongan Roh Kudus. Tidak mudah memang. Terutama ketika kita kini menghadapi masa-masa sulit akibat pandemi dan rentetan masalah sosial lainnya dalam keseharian kita. Tetapi janji Yesus dengan roh penghibur ini sedang berbicara tentang realisme hidup dan secercah harapan untuk mengerjakan yang baik di tengah-tengahnya. Yang jahat atau gelap akan selalu ada dalam kehidupan. Kesulitan, penderitaan, dan tantangan bisa saja ada di sekitar kita. Bahkan menimpa diri kita. Tapi tidak perlu takut dan khawatir untuk itu. Dan tidak usah juga jadi pesimis walau tantangan dan pekerjaan memang berat. Yang diperlukan adalah agar dengan kerendahan hati kita menghadapinya. Kerendahan hati memberi ruang dalam diri kita untuk campur tangan Tuhan melalui curahan Roh Kudus. Kerendahan hati memberi ruang bagi kemungkinan terjadinya keajaiban dan perjumpaan ilahi dalam kehidupan kita. Perjumpaan-perjumpaan ilahi inilah yang dapat kita pakai menjadi ukuran seberapa dekat dan patuh kita pada tuntunan Roh Kudus. Hati yang dipenuhi dan patuh dengan tuntunan Roh Kudus dapat diibaratkan layaknya seperti handphone dengan kualitas sinyal yang sangat baik, sehingga dapat berguna atau berfungsi secara maksimal.
Sekalipun handphone dapat digunakan untuk aktivitas fotografi, memutar video dan musik, bermain game, sebagai kalkulator dan aksesoris lainnya. Namun handphone itu sejatinya adalah alat untuk berkomunikasi. Dan tanpa sinyal yang baik, maka kualitas komunikasi terhadap yang lain akan menjadi buruk, bahkan hingga tak terhubung. Demikian pula hati kita. Tanpa tuntunan Roh Kudus dan tanpa kepatuhan terhadap tuntunannya itu, maka kualitas hati yang mengasihi Tuhan dan sesama, serta hidup sebagai manusia yang hidup dengan tujuan ilahi itu akan melemah. Tersedianya hati sedemikian akan juga menumbuhkan harapan. Dan harapan itu akan memberi kita inspirasi dan semangat baru dalam menghadapi realitas dan tantangan yang kita hadapi. Bagaimanapun sulitnya tantangan tersebut. Sebab sebagaimana tertulis dalam Filipi 4 ayat 13, segala sesuatu perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Roh Kudus, Sang Pembaharu kehidupan itu. Dengan harapan seperti itulah saya mengajak saudara memberikan perhatian akan perjalanan bersama gereja-gereja kita di Indonesia dalam arak-arakan ekumene. Tepat pada perayaan Pentakosta 71 tahun yang lalu, gereja-gereja di Indonesia mencoba meruntuhkan tembok-tembok yang memisahkan gereja-gereja dan bersama-sama bersekutu dalam Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang sekarang menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan itu sebabnya minggu ini perayaan Pentakosta juga dirayakan sebagai Minggu Oikumene. Perayaan ini memperoleh penegasan arahnya sebagai gerak bersama Oikumene dalam aksi di tengah bangsa kita untuk mengupayakan agar dunia ini menjadi rumah yang nyaman untuk didiami oleh semua. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, semangat hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan selalu mewujudkan Oikumene dalam aksi menunjukkan juga bahwa kita sebagai pengikut Kristus telah hidup dan taat dalam pemerintahan Allah. Hidup yang berlomba-lomba untuk mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kedamaian bagi setiap makhluk yang Tuhan ciptakan. Hidup yang benar-benar menampakkan shalom yang tidak semata sebagai ucapan di bibir kita, melainkan suasana dan keadaan yang sesungguhnya. Olehnya saudara-saudara, berilah dirimu diubah oleh Roh Kudus, yang dengan itu juga memampukanmu untuk melakukan kehendaknya, mengubah sekitar kita ke arah kebenaran. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau tundukkan kepala kita mau menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur ya Bapa, ketika Engkau memberikan kepada kami, menganugerahkan kepada kami Roh Kudus, yang boleh tinggal diam di dalam kehidupan kami,
yang boleh menuntun kami, yang boleh menolong kami di dalam menjalankan kehidupan kami hari demi sehari. Namun di tengah-tengah rasa syukur kami Tuhan, kami teringat akan kawan-kawan kami, saudara-saudara sebangsa kami yang sampai saat ini masih harus tinggal di dalam pengungsian, di dalam kecemasan, di dalam ketakutan karena bencana yang terjadi melanda daerah mereka. Saudara-saudara kami yang ada di NTT, yang ada di Jawa Timur, dan mungkin ada di tempat-tempat lain Tuhan, di mana mereka mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran dan kecemasan. Ya Bapa, kami mohon, kiranya Engkau mau tetap menyertai mereka, menolong mereka di dalam mengatasi segala kecemasan, ketakutan yang ada. Ya Bapa, kami mohon, biarlah setiap bantuan yang diberikan boleh tiba di tangan-tangan yang bertanggung jawab, sehingga demi bantuan itu boleh menolong mereka di dalam memulihkan dirinya. Kami ingin berdoa bagi tiap tim-tim relawan yang ada, tiap orang yang bahu-membahu menolong, mengatasi bencana yang saat ini sedang terjadi. Tim GKI yang masih terus berjibaku menolong penduduk, menolong saudara-saudara sebangsa ini dalam memulihkan diri. Ya Bapa, kami mohon, sertailah mereka. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan. Tuhan, kami juga memohon Engkau boleh menyertai tiap pimpinan bangsa kami ini Bapak. Di dalam mengatasi segala krisis demi krisis yang melanda negara bahkan melanda dunia. Secara khusus kami ingin berdoa untuk setiap orang yang terlibat di dalam vaksinasi, baik di Indonesia maupun bahkan di dunia. Tuhan, kami mohon, biarlah setiap rencana, setiap upaya yang kami lakukan untuk boleh mengatasi pandemik ini boleh membuahkan hasil. Kami boleh mengatasinya dan biarlah virus ini boleh dilemahkan dan kami boleh kembali menjalani kehidupan kami dengan baik. Kami ingin berdoa bagi setiap pasien-pasien yang terpapar COVID, juga pasien-pasien yang lain. Tuhan, Kau juga yang boleh memberikan kepada mereka semangat. Berikanlah pada mereka kesehatan yang baik. Kami ingin berdoa untuk setiap nakes-nakes, juga setiap orang relawan yang terlibat dalam vaksinasi ini. Tuhan juga yang boleh menyertai, memberikan kepada mereka sekalian kesehatan. Memberikan penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga setiap orang yang terlibat di dalam program vaksinasi ini boleh di bawah penyertaan dan lindungan Tuhan. Kami ingin berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang berduka. Ketika orang yang mereka cintai terpanggil dengan begitu cepat, Tuhan, Engkau juga yang boleh menghibur, Engkau juga yang boleh menolong. Kami ingin berdoa juga bagi setiap gereja-gereja Tuhan, yang pada saat ini masih harus menyelenggarakan berbagai macam kegiatan dengan segala keterbatasan yang ada. Tuhan, kami mohon, sertai dan kuduskanlah kami. Sehingga biarlah setiap apa yang kami kerjakan boleh menjadi kesaksian yang indah di tengah-tengah kehidupan. Keterbatasan tidak menghalangi kami untuk tetap menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita
dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan menghiaskan kekudusan." Saudara dapat mengirimkan persembahan hari Minggu maupun persembahan syukur tahunan ke rekening gereja saudara masing-masing. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Hasil pertama mengandung janji untuk panen akhir. Nanti tuai yang purnama datang, janganlah khawatir. Untuk siapakah panen purnama itu? Untuk Tuhan sumber anugerah. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur untuk segala kasih karunia penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun Engkau memberi kami dengan segala hal, baik rezeki maupun pengalaman-pengalaman hidup yang terus membuat kami bertumbuh. Pada hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Inilah persembahan syukur kami yang terbaik yang dapat kami berikan kepadamu ya Tuhan. Biarlah persembahan syukur kami berkenan di hadapan-Mu, serta digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Bukalah hati kita, seraya berdoa, ya Roh Kudus, baharuilah. Ya Roh Kudus, baharuilah dan bersatukanlah kami. Sadarkanlah kami ikut kehendak-Mu
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah Bapa memeliharamu dengan cinta kasih-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memimpinmu ke dalam seluruh kebenaran firman-Nya. Kiranya Roh Kudus bertahta dalam hatimu dan mengubah hidupmu seturut kehendak-Nya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.